Halo again, saya Widodo and you're watching Making Cars with Pro Rock. Episode ini saya cuma mau bilang jangan terlalu banyak kerja. Enjoy yourself, enjoy life, dan yang paling penting hormati orang tua Anda. Karena kita nggak tahu berapa kali lagi kita bisa ketemu ayah kita, ibu kita, kalau tidak di satu kota. Kadang-kadang di satu kota pun kita jarang nengok orang tua. Nah, untungnya selama ini saya selalu dekat sama orang tua saya, bapak dan ibu. Bapak kan sudah 1 bulan ini nggak ada. Untungnya saya tidak nyesel karena dulu kok bapak ini nggak saya ajak dolan ke sini, saya ajak ke sana, saya ajak makan ini, ngikutin kesukaannya babe itu apa. Karena hampir semua yang babe pengen itu saya ikutin. I fulfill his wish. Jadi jangan sampai ya bapak atau ibu nggak ada nyesel. Dulu nggak ini, dulu nggak itu. Don't ever make that mistake. Itu fatal itu. So, kalau orang tua masih ada, jangan lupa call them, visit them. Mereka nggak minta apa-apa kok. Hanya didatengin sama kita-kita. So, episode ini kebetulan the start of a holiday. Anak-anak saya sudah libur as per hari ini. Jadi besok saya mau cabut ke Bali 2 malam. Nah, di Bali kebetulan kita ada villa yang disewa-sewain. Jadi kalau mau ke Bali jangan lupa kontak kita. Kita ada villa di Kerobokan. Saya mau ngurusin di Bali dulu 2 malam 3 hari karena masih proses bangun hotel dan villa di sana. Setelah itu saya mau pergi Australia lagi. Kenapa sih ke Australia terus? Karena dulu saya kecilnya di Australia. Saya lebih dari 30 tahun di Australia. Jadi, itu. Bapak itu beberapa tahun yang lalu tuh pengen pakai mobil road trip dari rumah kita di Perth sampai ujung Western Australia. Jadi makin ke utara makin dekat sama Solo. Kurang lebih dari Perth itu sekitar hampir 4.000 kilo ya. Arah ke Exmouth, ke Port Hedland, ke Broome. Nah, kali ini kalau kuat, saya mau ngajak ibu sama anak-anak sampai Darwin. Darwin itu sudah benar-benar dekat sama Indonesia. Kemarin saya sempat lihat petanya. Kalau kita sudah sampai Darwin, mau balik ke rumah di Perth itu lebih jauh daripada dari Darwin ke Solo. Tapi ya tetap harus pulang ke Perth dulu karena mobilnya tidak bisa dibawa nyebrang ke Indonesia. So this time saya nggak begitu planningnya seperti trip-trip sebelumnya karena saya bawa ibu yang sudah sepuh, udah di atas 80 tahun. Tapi untungnya masih sehat dan masih niat untuk road trip. Luar biasa kan gitu loh. Jadi jangan lupa kalau orang tua Anda masih kuat road trip, ajak mereka dolan gitu loh. Kapan lagi kita bisa give them the love gitu that they gave to us. Jadi kali ini saya nggak ada hari ini harus sampai sini, hari ini harus sampai sini, enggak. Kita relax saja. Pokoknya saya planningnya 1-2 hari ke depan aja. Jadi nggak harus sampai titik Darwin. Belum tentu kita kuat sampai Darwin. I don't know. Kalau Perth ini sekarang ini kan bulan Juni, kebetulan pasti dingin, masuk winter. Kalau kita makin utara, makin dekat Indonesia, pasti lebih enjoy karena tidak terlalu dingin. Tapi ya juga moga-moga nggak terlalu panas. Di sana itu banyak wildlife-nya, buaya,
Moga-moga bisa mancing di kali, di laut, di mana-mana. I don't know. Saya belum pernah sampai sejauh itu. So, come with me. Come on this trip. Kita planningnya 1-2 hari ke depan every day ya. Jadi nanti kita sambil lihat peta, bareng lihat peta. Oh ini saya di sini, ini sekarang mau ke sini, ini cari hotelnya gimana. Jadi kalau you mau ke road trip di Australia, kurang lebih tahu caranya gimana. So, come along and enjoy the ride. Sekali lagi mau pindahan, mobilnya penuh. Ya, this is the best that I can do. Let's go. Kita start di 0 km. Let's go. Udah jalan 90 km dari rumah, day one. Suasana ya, ini hutan-hutan Australia, nggak jauh dari kota, habis kebakaran. Halo, sudah jalan sekitar 200 kilo arah ke Norseman. Ini masuk kota namanya Corrigin. Corrigin ini desa kalau di sini. Ini desanya nggak ada warung, nggak ada apa-apa nih. Ke jalan utamanya nggak ada orang, nggak ada mobil nih. Ya, beginilah. Inilah Corrigin, desa petani. Desa petani di Western Australia. Oke, kita sampai kota Kondinin, bukan Konidin loh ya. Hari pertama tadi sudah berangkat dari Perth. So far sudah jalan 300 km. Perjalanan dari sini hanya desa-desa seperti ini juga desa farmer, petani. Di sini terkenal, tadi saya lewat itu canola. Canola itu bunga yang dibikin untuk minyak goreng. Gandum juga ada, tapi kelihatannya baru mulai nanam karena masih pendek-pendek. Ini sekarang kurang lebih jam 3. Kita masih ada kurang lebih 3 jam lagi baru sampai destination malam ini. Hari pertama, malam pertama yaitu di Norseman. Satu stop point, baru besok kita lanjut nyebrang border ke South Australia. So, let's get on it. We still got a lot to do. Yang penting, enjoy the ride. Sekarang sudah sampai kota Hayden dari the previous stop tadi di Kondinin. Sekitar 50 kilo, ya have a bit of a rest dulu sedikit, lihat-lihat. Sebenarnya mau cari makan, dari tadi mau cari makan siang, tapi nggak ada apa-apa. Ya ada seperti bakery kecil, tapi agak nanggung sih, berhenti-berhenti. Jadi kita mau langsung arah ke Norseman. Ini supermarket, kotanya juga nggak ada orang, ya paling 1-2 orang yang kelihatan, ada beberapa turis. Kalau ke Perth dan mau road trip yang nggak begitu jauh, ke Hayden ini cukup oke sih. One day trip, mau ke sini nggak perlu nginep juga bisa, terus langsung balik. Karena di sini ada satu tourist area, bukan area sih, tourist destination namanya Wave Rock. Nah ini fotonya Wave Rock itu seperti ini. Ini sangat terkenal, kalau ke Perth selalu kelihatan di postcard dan lain-lain. Worth it atau enggak? Worth it, ya memang cuma batu, tapi kalau untuk foto-foto keren sih. Jadi kalau ke Perth jangan lupa main ke sini. Dan kalau mau nginep area sini,
itu ada satu area namanya Kukerin. Kukerin itu ada satu hotel yang kita pernah nginep. Kali ini kita nggak ke Wave Rock dan nggak ke Kukerin karena kita pernah di situ itu area Yabi. Apa itu Yabi? Y-A-B-B-I-E. Yabi itu seperti lobster kecil-kecil. Dia fresh water. Jadi biasanya hidupnya di farm-farm itu banyak di lapangan-lapangan gitu ada apa ya, waduk kecil-kecil gitu loh. Lah itu untuk apa ya, melihara si Yabi itu. Nah kalau mau stay di sana ada farmnya dan juga ada tempat penginapan yang cukup bagus. Oke, let's continue. Masih sekitar 250 kilo lagi to our destination. Wah, ini jalannya jadi gravel. Ya, kalau di Australia sini ya siap-siap lah. Ya, jadi debu semua nanti. Anyway, pasti di perjalanan ini banyak gravel dan lain-lain. Gak usah eman-eman lah. Gaspol! Gile. Gravelnya nggak ada habisnya, udah 200 kilo, ampun. Ya, mobilnya jadi sedikit kotor, tapi tiap kali ada mobil di depan saya berusaha menyalip, tapi harus hati-hati karena debu di belakang mobil ini jadi bahaya, nggak kelihatan kalau di depan ada mobil nggak. So, the trick apa sih biar nggak kemasukan debu dari ini? Kalau pas di depan nggak ada mobil, AC-nya jangan di recirculate, diambil dari luar. Fan-nya ditinggiin pressure-nya, jadi dalam cabin itu pressurized. Jadi debu-debunya itu berkurang yang masuk. Soalnya debu Australia ini parah banget. Kalau udah masuk mobil susah bersihnya. Oke, let's continue again. Tinggal 100 kilo sampai Norseman. Good morning. Hari kedua tadi malam, sampai sini agak malam, udah gelap. Sebenarnya bukan sebelum maghrib loh, tapi sudah gelap di sini. Jadi belum bisa ngevideo. Kita sampai Norseman. Ya, kota ini kecil banget sih, nggak ada apa-apa. Hanya 2 hotel. 2 hotel saja, terus apa lagi ya? Pom bensin. Hotelnya seperti ini dari belakang. Desainnya cukup unik. Karena mobil bisa langsung parkir di sebelah kamar. Tapi juga bisa tembus ke sana. Ayo kita lihat. Ini sudah mulai packing. Persiapan mau cabut. Ini sekitar jam 8:30. Nah, bentar lagi sarapan. Saya sarapan apa? Yang gampang. Udang. Ya, hotel ini udah sarapan tapi bosen sarapan bule. Sarapannya sama terus. Bacon and egg. Nah, ini kamarnya seperti ini. Nggak besar-besar banget. Ada meja. Ini desain cukup unik. Kalau mau ditiru yang mau bikin apa ya, hotel simple. Mobil bisa parkir. Ini dindingnya dari limestone. Limestone-nya kayaknya nggak tahu, ini dicor di sini kalau nggak salah. Ini bukan satu blok terus bawa ke sini. Area sini tuh banyak batu-batu seperti ini. Jadi apa ya? Batunya jadi agak bukan kayak cor-coran di Indonesia. Cukup unik warnanya, ya seperti Australia. Nah, nanti ada entry dari sini juga. Cukup banyak dan tadi malam cukup penuh. Ada kolam renang, tapi siapa yang mau renang pagi ini 5 derajat.
Nah, tadi malam kita makan di restoran situ. Nggak ada tempat lain untuk makan kecuali di pom bensin. Sebelah sana ada caravan park. Nggak tahu yang punya, kayaknya beda karena ada pagernya di sana. Good morning. Good morning. Ya, ini udah pada cabut semua jam segini. Tidak ada warung. So, ya, ayo kita sekarang mulai packing dan bentar lagi jalan. Jadi kamarnya cukup simple. Harga berapa? Sempat saya nego dari 165 ke $150. Ya, di sini hotel nggak murah kayak di Indonesia. Namanya Great Western Motel, Norseman. Ya, begini inilah. Yang penting bisa tidur enak. Karena hari ini jalannya cukup panjang lagi. 720 kilo. Dan apa yang bisa dilihat? Tadi malam ketemu orang dari New Zealand yang baru aja dari Adelaide sampai sini. Lewat jalan namanya Nullarbor. The Nullarbor ini Air Highway. E-Y-R-E. Air Highway. Gak ada apa-apa. Jalan paling panjang di dunia yang ya nothing to see kecuali beberapa pom bensin. Tapi ada satu kota kecil namanya pakai nama Indonesia. So, strap up and let's go. Kemarin kan kita lewat gravel 250 kilo dan saya sudah beri trik biar debunya itu nggak masuk ke mobil. AC-nya di full on. Kalau depan nggak ada mobil, biar anginnya masuk, udaranya masuk, jangan di recirculate. Kalau depan ada mobil, ya di recirculate. Ini loh, debunya kayak gini. Nah, ini kalau dari luar nggak begitu parah, tapi ini belum parah banget. Lihat nih. Kayak gini nih loh. Ini kalau kena baju, ya lumayan bersihnya susah. Nah, ini yang sini ini ya bersihnya nanti aja. Pokoknya yang area yang resiko kena baju, kena tangan ini dibersihin dulu. Sini nanti pasti kena lagi nih di mana-mana. Jadi sebisa mungkin dibersihin dulu. Tapi kita banyak aspalnya kok, jadi ya mungkin tak bersihin dulu sebentar ini. Biar nggak nyebar kemana-mana. Aduh. Masuk kemana-mana ini. Ya udah, apa boleh buat. Hari kedua, hari ini kita mau ke arah nyebrang border ke South Australia. Tadi malam kita stay di hotel sini, jaraknya hari ini 720 kilo yang harus kita tempuh. Dan itu baru separuh. Nah, ini orang bule selalu kayak gitu itu loh. Waktu rekam mesti ganggu. Anyway, hari ini 720 kilo. Jalannya nggak perlu GPS hari ini. Hotel di sini, jalan ini. Ntar lagi belok arah Highway Nasional 1 kanan, udah satu jalan, nggak ada belok-belok, one way to our destination. Let's go, arah ke Baladonia, Adelaide. Selama 149 kilo jalannya seperti ini, nggak ada apa-apa. Memang hari ini ya hanya kiri kanan nggak ada apa-apa. Jalan yang harus ditempuh. Mau nggak mau 720 kilo, nothing to see. Yang penting enjoy every moment. Pertama
berhenti dulu di Baladonia, hampir 200 kilo dari Norseman. Ya, di sini sambil ketemu teman-teman baru. Ini barusan ketemu orang dari Denmark, bukan Denmark Eropa tapi Denmark WA, Western Australia, yang bawa 200 series ini yang GX Bandor. Rata-rata yang di jalan kita ketemu kalau nggak truk ya satu couple seperti ini bawa karavan, tapi rata-rata tua semua, hanya kita yang muda-muda. Baladonia pom bensin ini ada museum kecil, jadi baru aja tadi kita ngobrol di mobil. Baladonia ini di tengah-tengah antara timur dan barat. Apa yang spesial di Baladonia? Baladonia ini dulu pernah ada satelit yang jatuh di sini. Nah, ini ada sedikit museum dan sedikit histori tentang Originals. ya orang aborigin sini. Dan dulu yang pertama awal-awal kesini tuh orang Afghanistan pakai onta. Interesting. Pakai onta, bawa gerobak sebelum ada mobil. Ini sebelum 1900 sudah ada yang lewat sini. Tahun 39 mulai ada mobil. Ya, kalau di desert ya yang survive onta. Oh, sebelum 1900 juga ada yang pakai kuda, ada yang pakai sepeda. Terus mulai bikin highway yang kita pakai ini untuk nyebrang ke South Australia. Tahun berapa ini bikinnya? Oh, namanya John Eyre. Makanya namanya Eyre Highway. Jadi kalau saya baca ini, mereka kesini karena cari emas. Memang di Norseman kemarin kita tinggal itu masih ada tambang emasnya. Baru aja lewat 90.000 kilo. Ini jalannya bener-bener lurus, gak ada belokan sama sekali. Hati-hati kalau nyetir tempat gini nih, bisa ngantuk. Untungnya banyak kopi di mobil, aman. Nah ini hari ini, waduh nyetirnya udah berapa? 600 kiloan. Nyasar ke Indonesia, gila nggak? Nyasar. Ini sekarang mau nyebrang dari Surabaya ke Madura. Kok ya ada tuh namanya Madura. Mau masuk kota Madura. Let's rock. Nah, sini harus hati-hati karena tuh banyak binatang. Tadi ada domba, wirawiri, jadi harus hati-hati ya kalau di sini. Ayo kita lihat Maduranya tuh kayak apa sih. Sana South Australia, ini Western Australia. Ayo. Well, ini Maduranya Australia seperti ini. Saya tadi mampir di pom bensin sana itu tanya, ada apa sini? Nggak ada apa-apa jawabannya. Tanya di barnya sini, ya ada beberapa gua dan ya apa ya, cuman hutannya sini seperti ini. Jadi habis ini kita lanjut arah bordernya.
arah border ya nggak begitu jauh, tinggal 2 jam mungkin. Waktunya sudah berubah, tadi kita lewat satu sign gitu, tulisannya sini maju 45 menit. Belum pernah saya ngalamin tempat yang majunya nggak 1 jam 2 jam, tapi 45 menit. Jadi kita hampir di tengah-tengahnya Australia dan lalatnya mulai banyak. Weather 26 derajat. Saya nggak ngisi solar karena mobil ini masih cukup. Fuel range-nya kurang lebih 900 kilo mobil ini. Nah, lucunya di dashboard-nya ini, kita lihat ya. Di dashboard-nya ini, coba saya hidupin. Nah, di sini ini ada tulisannya. Nah, di MID-nya ini ada tulisan fuel efficiency. Fuel efficiency-nya itu, nah ini saya masih ada setengah tangki kurang dikit. Nah, 10,8 liter per 100 km kurang lebih. Itu kalau dihitung-hitung mungkin ya 18,5, 19. Actually ini nggak akurat. Nah, tadi malam saya hitung, nanti saya tulis kalkulasinya. Saya hitung itu mobil ini kurang lebih, kalau kemarin loh ya, karena jalannya lebih banyak tikung-tikungan, dan ya agak high speed, slow speed, high speed, slow speed, itu 1:6,5. Jadi ya, irit-irit banget enggak sih mobil ini. Tapi mobil udah di remap dan lain-lain, jadi ya powernya luar biasa ini. Oke, bentar lagi kita lanjut. Let's go. Sampai hari ini 703 km. Mau isi solar malam ini biar besok langsung cabut. Hotelnya kita ya di komplek pom bensin ini. Wow, harganya $2.67. Makin mahal. It is what it is. Hanya pakai 97 liter hari ini. Ya, 2,7 juta. Oke, tadi saya guyur air karena debunya ngumpul di sini. Oke, time to have a rest. Morning. Ini jam 7.40 pagi di border South Australia. Kita sudah packing, sudah mandi, sudah siap jalan. Semalam kita stay di Border Village Motel, bukan hotel. Di sini tidak ada hotel. Nah, kamarnya seperti ini. Lumayan juga. Kita berempat bisa stay di sini. Cukup oke, bersih. Ada heater, ada AC, ada kulkas. Nah, kamar mandi ya sederhana. Ini harga berapa untuk hotel di border, karena nggak ada pilihan, kurang lebih 2 juta orang Indonesia, $190 Australia. Oke, kita siap-siap jalan karena pengen enjoy the next destination, yaitu Streaky Bay. Sunrise-nya spektakuler, luar biasa. Oke, kita sarapan dulu.
Ibu bikin roti dari Perth. Nah, jangan lupa ini tuh Land Cruiser Country. Kalau di Australia seri 70 itu bukan mobil mewah. Di sini untuk kerja di country. Contohnya mobil ini. Dan ini. Ini yang facelift semua. Yuk kita lihat dari depan. Nah, ini facelift tapi yang workmate. Nggak ada over fender. Kalau yang ini yang power window, pakai over fender dan lain-lain. Tetap untuk muatan, bukan untuk gaya. Ya, di sini juga untuk gaya, tapi lebih untuk kerja. Ada yang bawa JL, Pak sedan juga ada, cross country. Nah, ini loh truknya itu. Ini pendek ini truknya. Ada yang lebih panjang seperti itu. Sampai 4. Dan kemarin saya lihat panjangnya sampai 50 meter, jadi harus hati-hati kalau nyalip truk di sini. Hari ketiga kita sudah cross the border tadi malam ke South Australia ini. Tadi malam stay di Border Village Motel. Ini juga pom bensin. Tapi yang ini cukup besar karena ini kan di border. Jadi banyak kali truk-truk, makanya agak berisik ini mungkin dari suara mic-nya. Hari ini kita rencana ke Streaky Bay. Streaky Bay itu sekitar 590 kilo dari sini. Jadi drivingnya nggak separah kemarin. Kemarin kan 720 kilo. Dan tadi malam kita di stop sama polisi 5 kilo dari sini. Nggak tahu polisi, pas-pasan langsung saya di high beam. Terus langsung di grillnya polisi sini lampunya hidup. Aduh, saya lihat speednya ya nggak speeding. Kan di sini 110 km per jam. Saya jalan ya sekitar 116-an. Masih aman di sini, jangan speeding. Kalau speeding lebih dari 9 km dari speed limitnya kena penalti. Waktu di stop saya pikir apa karena saya pakai lampu, padahal lampunya saya matiin, lampu high beamnya waktu pas-pasan. Terus ya di stop, kata-kata pertama yang polisinya ngomong itu, wah kok warnanya bagus ya. Memang ini warna langka, ini copper brown di seri 200. Nah habis itu dia ngomong, kamu tahu nggak speednya berapa? Ya, saya lihat sekitar 115. Oke, ya benar 115, di radar saya juga 115. Jadi polisi, mobil polisi itu di sini semua rata-rata ada speed sensornya dan ada kameranya juga. Jadi ya harus hati-hati. Nggak bisa ngomong seenaknya kalau di sini. Dia ngomong, ya saya bukan nyetop kamu karena speeding, tapi nggak ada orang lain lagi yang saya bisa stop. Terus dia tanya, apa ini Prorock gitu, karena plat nomornya kan tulisannya Prorock ini. Saya jelasin, saya distributor ARB, malah ngomong-ngomong tentang mobil jadinya. Dia barusan beli ini untuk mobilnya. Saya bilang, telat kenal, kalau kenal sama saya dapat diskon di Australia. Ya, awalnya cukup deg-degan, saya nggak merasa salah, tapi akhirnya dapat 2 teman polisi di area sini. Memang nggak ada apa-apa sih. Kemarin kita 720 kilo tuh hampir nggak ada stop kecuali pom bensin. Nothing to see. Ada 1-2 gua tapi yang nggak worth it. Nah hari ini kita across the Nullarbor lagi, air highway, masih satu highway dari kemarin, belum ada belok kiri kanan. Ya sekitar 600 kilo ini nggak ada belokan juga. Tapi ada beberapa site yang kita harus lihat. So jangan skip. Let's go. Kita di A1 Air Highway, heading to Adelaide. Nanti kita lewat Ceduna. Ya ini semua dilewatin, Nullarbor, Yalata, Ceduna. Nggak sampai Port Augusta. Kita sampai Port Lincoln dan tidak sampai Adelaide. So, ayo, let's go.
sini harus hati-hati karena bisa roboh gitu. Jadi harus ngikutin pagar. Di sini banyak ikan paus dan anjing laut. Yuk kita lihat sampai sana. Hawanya dingin, angin. Oke, ini dinginnya minta ampun. Anginnya dingin banget. Dingin karena situ Antartika. Ini kita di selatan Australia. Seharusnya banyak ikan paus di sini, tapi ya hari ini nggak kelihatan ikan pausnya. Dinginnya minta ampun. Kita zoom in dikit. Jadi tebing semua. Mobil kita itu di sana itu, di sini di mobilnya. Tebingnya tinggi banget ya, mungkin 100 meteran ada ini. Tebing terus sampai ujung sana itu masih kelihatan cliffside semua. Ya kalau mau cross the Nullarbor ya harus mampir di tempat-tempat seperti ini. Nah ini kita sudah sampai di Nullarbor. Nah, untungnya ini bukan pom bensinnya, ini pom bensin zaman dulu. Ini bener-bener di tengah-tengah nothing. Gak ada apa-apa di sini. Cuman pom bensin. This is the Nullarbor, Nullarbor Roadhouse. Nah, di sini selalu ada sign seperti ini. Memang banyak onta liar. Ini namanya wombat, kanguru. Harus hati-hati kalau nyetir di sini. Lewat jam 5 udah mulai gelap itu. Hati-hati. Di sini selalu ada information tentang ya area-area di sini apa. Ini bukan anjing, ini namanya dingo. Mulai Juli ada ya scenic flight, naik helikopter atau naik pesawat, lihat whale. Ini kan seperti yang tadi itu kita lihat. Jadi kita ada di sini. Kita masih jalan terus lewat Nandru, Penong, Seduna, Smoky Bay. Malam ini ke Streaky Bay. Kalau besok kita ke area sini, area Port Lincoln. Oh nanti di sini ada sea lion di sini ya. Oke. Kita di sini. Siapa tahu bisa lihat the head of the bite. Ini namanya Great Australian Bite. Bite itu kan gigitan. Memang kayak Australia ini bawahnya, selatannya digigit gitu. Makanya namanya Great Australian Bite. Kadang-kadang kalau camping, ini nggak boleh camping. Boleh campingnya di sini. Di Bunda Cliff ini nggak boleh camping. Harus bayar. Jadi jangan sok ngawur. Di sini camping nanti didatengin ranger di penalti. Nah sekali lagi banyak yang bawa karavan. Ini pakai ini juga oke kalau untuk traveling di Australia, asal nggak perlu yang off-road banget gitu ya. Ya pom bensinnya sini simple seperti ini. Kita nggak perlu isi solar karena cukup oversize load bawa rumah. Gila. Rumah dibawa. Kita sudah jalan dari admission, jadi tadi beli tiket di sana untuk orang dewasa $10, anak-anak gratis. Sekarang kita mau jalan lihat ikan paus. Seharusnya ada. Nah, di sini harus hati-hati juga. Banyak ular.
Anginnya cukup keras tapi nggak sedingin tadi. Nah, ini Australia itu terkenal indahnya warna-warni air lautnya itu. Wow, look at that. Where's the whales? Yuk, kita lihat di sini. Ini Bunda Hills, Bunda Cliff di ujung sana. Udah lihat berapa ikan paus? Agak jauh sih, tapi tadi kelihatan. See, it's coming up. I can see it. There you go, have a look through these. Have a look, Sophia. He's got to, you know how they work? He's got to move in and out there. This way. See? Right there. No. You gotta focus it first. This one here might be clear. Is it clear or not clear? Clear. Clear? Dude, there's the You're sort of whale. in the right direction there now. A bit lower. No, it's hard. Couldn't find it? See, this is Oh, what you did. this is what you should be looking at right there. See, Oh, there. So small. it's huge. See, look. Yeah, Ma, let's go swimming there. Ma. It just sits there. Look. Oke, udah whale watching. Nggak usah es krim. No. Di mana-mana souvenir. I wanna buy all of it. Di South Australia ini sebagian jalannya warnanya coklat. Karena kerikilnya coklat. Kerikil Australia itu coklat. Hari ini sudah 394 km. Masih 200 kilo lagi sampai Streaky Bay. Kereta api di sini nggak ada palangnya, hanya lampu, jadi harus hati-hati. Ini pasti bawa iron ore atau apa ini dari mining. Ini sampai Perlubi Beach. Sudah hampir sampai destination kita. Ya, iseng lihat tapi penuh apa? Seaweed ini. Jadi pantainya nggak begitu kelihatan. Ini kita jalan 600 kilo. Dari Perth sudah hampir 2000 kilo. 600 kilo ini kita isi full lagi 90 liter. Di sini solarnya lebih murah, 179 $162. Sudah sampai Streaky Bay. Ya, ini sudah sekitar jam 5-an. Ayo kita lihat kamarnya seperti apa. So far so good mobilnya. Ini accommodation malam ini justru lebih murah daripada Roadhouse kemarin. Kan Roadhouse kemarin kan orang nggak ada pilihan gitu loh. Ini satu unit sendiri pas di laut lagi. Ayo.
Nah, ini langsung dapet beachside view. Ada balkoni area sini. Bisa duduk-duduk sambil menikmati view-nya. View-nya kayak gini nih. Amazing. Kotanya di situ cukup kecil. Nggak banyak restoran yang buka. Info resepsionis tadi. Sana ada banyak pelikan, ada playground. Nah, kalau bawa camper van, di sana juga ada area khusus camper van yang pakai listrik. Jadi langsung colokin listrik, ada dapur, ada toilet, ada laundry, macam-macam. Indonesia tuh seharusnya banyak seperti ini loh. Nah, kalau mau lihat dalamnya seperti apa, seperti ini. Ini ada TV, ada lounge area, dan sini full kitchennya, komplit, stove, oven, mikro, dan piring-piring komplit. Nah, kalau sini aturannya harus bersihin sendiri, jadi boleh dipakai, tapi setelah selesai pakai kamarnya, mau check out, harus cuci-cuci. Biasanya disiapin dishwasher. Nah, kalau ini nggak ada dishwasher. Oh, ada info. Mana nggak ada? Mana bukan dishwasher? Bukan. Nggak ada dishwasher. Kulkas full. Alat-alat untuk bersih-bersih komplit. Disiapin teh, kopi standar. Toilet. Kamar mandinya bagus. Bersih. Bersih. Kameramen anak saya, Leon John. Ini master bedroomnya. Queen size bed. Ada TV, kipas, AC. Gak ada AC. Gak ada orang perlu pakai AC di sini karena dingin. Terus kalau bawa keluarga, ada 2 bunk bed. Jadi cabin ini bisa untuk 6 orang. Kita hanya 1 malam di sini. Waktunya cukup padat. Jadi sekarang mau booking lagi, next hotel, next stay, planning lagi. So, lot to do. Bisa istirahat sedikit. Hari ini 600 kilo, tapi rasanya kok lebih panjang daripada kemarin yang jalan 720 kilo. Oke, kita siap-siap dulu. Mau makan, mau cari makan. Kalau ada yang buka. Di sini terkenal oysternya, farmnya banyak. So, coba kita makan oyster. Good morning. Ini jam 7:30 pagi. Oh, pas sunrise. Wah, dinginnya minta ampun. Dingin banget angin dari Antartika ini. Tapi view-nya luar biasa dari kamar deh. Ampun dinginnya. Kotanya cantik. Bener-bener small town, small country town. Tapi makanannya tadi malam enak banget. Wow. Pengen balik sini someday. Hari ini kita lanjut lagi. Mau ke satu tempat. Ya, juga masih di daerah sini, di pinggir pantai. Something special. Nah, seperti papa ngajarin, jangan ninggal kasur seperti ini, apalagi di hotel. Dicek semua. Ada yang ketinggalan enggak di dalam selimut dan lain-lain. Udah dicek bawah bantal itu, Sofia? Done. Terus dicek bawah.
Ada yang ketinggalan enggak di bawah? No. Sudah oke? No, but it's everyone's Atas? does. There is. Ada baju ketinggalan? Oh, kemarin baju ditaruh di atas dan lain-lain. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Ayo, John, kamu kemarin tidur di sini. Dicek. Enggak kayak gini nih, ranjang. Ayo. Ayo, cocok tangi carry Oli. Nice yacht晒你。 A few moments later. Ini start of day 4. Pagi ini Streaky Bay, beautiful place. So hari ini kita mau jalan ke arah Port Lincoln, kurang lebih 3 jam 20 menit. Nah, kita mau stay nggak di Port Lincoln-nya, tapi di satu rumah yang cukup unik karena saya suka architecture, suka desain. Saya pengen lihat rumah ini. Oke, kita sudah sampai Bed Brae. Nggak kelihatan ada sea lion. Tadi ada lokal di sini juga bilang maybe it's not the day, jadi hari ini nggak ada sea lion. Tapi tempatnya so beautiful. Nggak ada satu orang ada di sini. Nggak ada warung, jelas nggak ada warung di sini. Tempatnya bersih, nggak ada sampah dan banyak kali kerang-kerang yang cukup unik. Anak saya hobinya koleksi kerang. Tadi juga ada drone shot dari anak saya Leon. So, enjoy the view. Let's have a look at the drone shot. Kita ada di kota Elliston. Ya, kotanya sebetulnya cukup apa ya? Bukan besar tapi cukup lebar. Kayaknya banyak farmer nih di sini nih. Cari makan, hanya ada bakery di situ sama toko kecil ini. Tadi kita ditraktir makan sama orang di sini. Aneh, belum pernah makan nggak boleh bayar karena ditraktir meja lain. Interesting country town. Kita sudah sampai Port Lincoln. Kalau suka seafood ya ini tempatnya. So, ayo kita makan dulu. Tadi makan siangnya ya yang simple-simple aja. Tadi dapat rekomendasi ini The Fresh Fish Place. Dapat rekomendasi dari yang punya hotel malam ini. Ayo kita lihat ada apa sih ini. Komplit makanannya.
lagi nunggu makan. Open kitchen. Langsung dimasak on the spot. Hari ini balas dendam kemarin saya nggak kebagian oyster. Fish and chip Kilpatrick oysters. Lewat pagar ke 4 kalau nggak salah ini kita mungkin sampai akomodasi kita. Beautiful sunset. Sana udah laut. Kayaknya itu agak jauh sana itu. Camping. Mak, hotel apa ini, Mak? Hotel. Jalannya di mati. Sudah sampai. It was not easy to find this place. Lihat nih. Kamarnya dapat garden ratusan hektar. Private beach. And the sky amazing. Dapat satu rumah mungil. Tapi desainnya bagus banget. The view totally amazing. Wah, so worth it ini. Tuh, rumahnya seperti ini. Ada 2 tempat tidur, satu di bawah, satu di atas. Masih bingung cara naiknya gimana. Kamar mandinya seperti ini. Amenities cukup komplit, full kitchen. Besok kita lihat lagi. Yang penting the view. Wow. Sofia nemu. Kalau mau naik itu, Sofia saya ngerti nggak? How? I knew it because Awas. the time I did that, I felt something move. Well, Oh, that's so short. oh, it goes like this. Sini. Oh, harus taruh Awas di bed. kena atas. Awas. Wait, Papa, what about this? Here. baru kali ini nginep di hotel harus masang tangga. OMG. Wait, Papa. Selamat pagi. Inilah view pagi-pagi dari Airway. Tadi malam dinginnya minta ampun. Ya, rumahnya kecil. Rumah kecil. Kemarin juga banyak kanguru di sini. Kayaknya masih tidur deh kangurunya. Sebentar lagi sunrise. Ini hampir jam 7. Sampai jam 7 pagi. Banyak burung. Gak ada orang satupun deket sini. Beautiful place. Nah, ini satu view lagi dari luar.
ya 2 kali lipat satu mobil. Semua pakai solar power itu di atas ini, nggak pakai PLN sama sekali. Nanti kita tur dalam rumahnya. Let's do a house tour. Let's go. Ini tempatnya, ini namanya Airway. Nah, kalau mau nginep di sini, dia punya 3 rumah kecil-kecil seperti ini di Sleaford, South Australia. Nah, ini petanya. Nah, kalau mau nginep di sini nanti bisa cek di link di bawah atau let me know, nanti saya kenalin ownernya. Rumahnya lucu banget. Mungil, tapi ada semuanya. AC heater ada, full kitchen, ada kulkas di sini. Quality item-itemnya di sini tuh saya suka, bagus. Sampai ke anduk-anduknya itu full linen. Tempatnya beautiful banget. Kasurnya cukup besar, ini king size. Dan di bawah ranjang ada tangga untuk naik ke atas. Jadi kalau sama keluarga bisa ya up to 4 sampai 5 orang di sini bisa. Ayo kita lihat kamar mandinya. Dekornya menurut saya cantik banget. Dari solid wood, pilihan tackle-nya, shower ada 2. It has everything dan ukurannya kecil. Ini paling lebarnya 3 meter. 3 meter. Jadi sama kontainer lebih lebar sedikit. Kita lihat view yang amazing ini. Dari ranjangnya, view-nya seperti ini. Jadi kita bangun langsung, what a view. Freaking hopeless. Halo, gimana so far nonton video touring The Making Cars Family? So far kita sudah berapa ya, 4 atau 5 hari touring dari Western Australia ke sekarang ini posisi di South Australia, di Sleaford. Ini kita semalam tidur di tempat ini, such a wonderful place. Tadi kan sudah lihat footage rumah ini. Mungkin penonton-penonton mikir gimana sih Widodo ini planning untuk pergi trip seperti ini, harus planning jauh hari atau enggak. Sebetulnya enggak perlu planning terlalu 3 bulan sebelumnya dan lain-lain. Kemarin kita ini cukup spontan. Saya pergi ke Australia, hitung-hitung, wah ini waktunya ada 1 bulan. Kenapa kita nggak road trip sekalian and see this beautiful country gitu. So gimana caranya? Pertama, saya kan belum pernah ke daerah sini. Cross the Nullarbor, jalan kemarin itu berapa ribu kilo. Gimana caranya? Yang pertama saya tanya teman-teman di Australia sini. Dulu saya sekolah di sini.
Saya hidup di Australia ini hampir atau lebih dari 30 tahun. Jadi saya tanya teman-teman, terutama satu teman namanya Richard, teman dari SD. Dia sering keliling area-area sini. Nah, itu saya tanya sama dia, kalau saya pengen ke Darwin, enak nembus langsung dari Perth across Western Australia langsung Darwin atau lewat mana? Dia bilang, kamu kalau nge-cross gitu aja gak lihat apa-apa. Jadi dia suggest memang agak lebih jauh sedikit, tapi cross the Nullarbor sampai area deket Adelaide. Ini kita nggak ke Adelaide tapi nggak jauh juga. Terus langsung naik, lihat Uluru atau Ayers Rock, baru Darwin, terus muter. Nah, jadi gimana caranya? Ya, nomor satu, sedikit planning. Harus planning rutenya kira-kira itu berapa hari. Tapi harus ada spelling, ada plus minus 1 hari kalau nyetirnya capek atau apa, atau ini. Jadi, lagi saya kasih tips and tricks. Oke? Oke, so far kita sudah jalan muter-muter keliling hanya sedikit dari trip kita. Ini minggu pertama kita jalan, so far so good. Moga-moga everybody yang nonton suka the things that we have seen. So, jangan lupa like, share, subscribe, Making Cars with Pro Rock, dan masih banyak journey ini, road trip ini, karena kita masih harus ke Darwin. Let's go!